Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mau memberikan tutorial atau cara cek jika Anda ingin membeli mobil bekas. Sedikit pengetahuan saya tentang pengecekan mobil bekas. Yang pertama, pada segmen ini kita bagaimana caranya untuk mengecek mesin terlebih dahulu, karena nanti kedepannya saya juga akan bikin tutorial juga untuk pengecekan bodi, terus kelistrikan dan kaki-kaki. Poin itu saja sih sebenarnya kalau di mobil bekas. Oh ya, surat-suratnya juga itu penting juga. Nah, untuk fisik sekarang kita bagaimana cara cek mesin mobil yang baik dan benar. Oke, kita dekati mobilnya ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Kalau misalkan mesin mobil kotor itu biasa, namanya mobil bekas pasti mesinnya kotor. Cuman hal pertama yang harus kita cek adalah apakah ada rembes atau keluar rembesan oli dari mesinnya. Nah, kita cek satu persatu ya. Nah, kebetulan untuk unit Avanza 2012 ini adalah Matic ya. Nah, emang ini agak sedikit kotor mesinnya, cuman kita lihat dari samping terlebih dahulu. Nah, ini untuk mesinnya kering. Nah, ciri-ciri kering tuh begini ya, tidak ada rembesan oli gitu ya. Nah, memang agak gelap juga sih ya. Ya, kita kelilingi aja. Kita kelilingi di mesinnya apa ada rembes gitu kan. Kalau rembes pasti kelihatan kok. Pasti kelihatan, dan kebetulan ini memang mesinnya kering sekali. Nah, itu kering sekali ya. Nah, di sekitar filter oli itu yang warna hitam ya, yang ada tulisan Aspira itu. Nah, di situ biasanya memang suka ada rembesan, tapi bukan rembesan yang fatal. Kalaupun misalkan ada rembesan itu biayanya murah, karena kalau ada rembesan di situ pasti hanya seal yang ada di filter aja, yang orang bengkel biasanya sebutnya O-ring. Di situ ada O, jadi O-ringnya harus diganti. O-ring itu murah, hanya di bawah 100.000 harganya. Nah, biasanya di sini nih ada basah. Ini kebetulan kan kering tuh. Mari kita deketin keringnya. Kebetulan ini gelap ya. Nah, kita coba bisa dinyalain jangan lampunya ini. Kita nyalain ya. Oh, nggak bisa. Ya pokoknya nih kita lihat dari sini, terus kita lihat nih di sini. Nah, ini lapisan klep. Biasanya di sini kan ada packing klep nih. Nah, kalau ini kan kering tuh, kering banget kan. Nah, kalau ada rembesan biasanya di sini keluar oli gitu. Kalau ini kebetulan memang kering semua. Nah, pokoknya dikelilingi aja kalau ngecek mesin tuh, kelilingi kelihatan kok kalau rembes. Nah, ini kebetulan kan kering, contohnya begini. Kemudian untuk pokoknya kita cek kan sekitar mesin ya. Nah, kalau misalkan gini, akinya juga kita cek. Nah, ini kebetulan akinya kan di sini ada tanggalnya nih, tanggal 17 bulan 10 2020. Ini berarti aki masih relatif belum lama gitu ya. Masih bulan 10 2020. Sekarang kan 2021 bulan 4 ya. Nah, masih bagus. AC-nya belum lama, belum menginjak 1 tahun. Setelah dari atas sudah kelihatan kering ya kan. Nah, radiatornya juga emang kita lihat takut ada rembesan air gitu ya, selain mesinnya. Kita lihat, nah ini kan kering. Nah, kita lihat juga ke bawahnya. Oke, nah dari di bawah sini kalau ada rembesan juga kelihatan. Nah, ini kan kering tuh. Tidak ada rembesan-rembesan. Ya kan? Kering sekali di sini. Kita bisa lihat di sini terus. Kalau bisa ngolong sih mengolong gitu. Nah, ini kebetulan kan di kamera juga kelihatan. Ini kering mesinnya. Pokoknya ini mesin kering tuh kelihatan lah gitu. Cuman rembes juga bukan masalah besar sebenarnya. Kalaupun memang di mesin ada rembesan gitu. Karena
kalau hanya rembes itu masih bisa diperbaiki, karena rembes itu pasti dari packingnya aja. Apalagi kalau misalkan rembesnya dari atas nih, yang saya kasih tahu tadi, misalkan rembesnya dari lapisan yang atas ini. Nah ini kan apa namanya, bagian mesin atas ya, yang biasa disebut di sini tuh kalau packingnya itu ya packing flap itu di atas. Nah ini murah ini, walaupun misalkan ada rembesan bukan masalah besar. Di sini juga yang saya kasih tahu tadi, kalaupun ada rembesan bukan masalah besar juga gitu. Kecuali memang kalau misalkan ada rembesnya di tengah-tengah lapisan mesin yang posisi di sini. Saya gelap sih nggak kelihatan ya. Ya pokoknya kelihatan lah kalau ada rembesan gitu. Kemudian untuk mengecek sekitaran mesin, kita cek juga nih dari sininya, nah, tulang-tulangnya nih. Ini kan tulang-tulangnya masih rapi-rapi ya. Hanya kotor aja ini. Nah ini titik-titik pabrikan ya sebutan ini, kalau pernah kena nggak bakalan bulat begini, pasti ada kelihatan lah ini gitu. Nah dari sini juga nih, ini bulutan-bulutannya tuh masih bagus, terus nggak tajam juga, karena kalau misalkan emang bekas reparasi tuh nggak mungkin bulat terus ada tajam di situnya ya. Banyak itu bulutan-bulutan aja nih kelihatan kok kalau misalkan ini emang bekas ada nabrak keras gitu ya. Nah informasi juga, kalaupun misalkan apa namanya, walaupun misalkan di sini ada sedikit kena gitu ya, tapi kalau misalkan tidak mengganggu performa sih tidak masalah menurut saya. Cuma memang langkah baiknya kalau nyari itu ya memang yang belum ada bekas nabrak keras lah gitu. Kalau baru nabrak-nabrak sedikit sih, misalkan kayak sedikit gitu kena gitu ya, tidak terlalu masalah sih, yang penting tidak mengganggu performa mobilnya gitu. Nah ini tuh bulutan-bulutan ini aja kok simple. Kalau bekas nabrak nggak mungkin bulat begini. Ini masih utuh, rangkanya masih utuh, mesinnya kering gitu. Nah kemudian setelah kita yakin mesinnya tidak ada rembes ya kan, terus sekitaran rangka bodinya juga memang bagus gitu ya, tidak ada bekas nabrak gitu. Nah nanti setelah ini nih kita nyalain mesinnya, kita dengerin suaranya ya. Oke, coba kita nyalain ya. Kita nyalain dari sini. Kuncinya di mana ya? Kita ambil kunci dulu. Wah, ini kuncinya ada di sini. Ini nggak akan saya edit ya, saya upload tanpa editan. Jadi kita nanti langsung upload begini saja gitu. Jadi tahap pertama tuh yang penting kering aja dulu, mesin kering aja. Itu udah ciri-ciri bagus sama rangkanya utuh gitu. Nah terus kita nyalain. Oke, sudah dinyalakan. Kita buka jendelanya. Takut terkunci dari dalam. Nah, nih suaranya kedengeran kan? Nah, ini suaranya halus. Ciri-ciri suara mesin yang kasar itu ya gimana sih, mesin kasar ya? Ya pokoknya kasar lah gitu. Terus kayak nada mesinnya juga, nadanya itu nggak teratur gitu. Kalau ini kan halus begini, halus gitu kan. Udah. Nah ini bisa dipastikan nggak ada masalah di mesin karena normal gitu, apa suara mesinnya itu normal, jadi halus begini. Gitu. Alangkah baiknya sih kita nyalakan begini nih sekitar kurang lebih sih 5 menit lah ya. Kalau 5 menit itu, kalaupun misalkan pada saat tadi kering tapi takutnya gitu ya, takutnya dibersihkan tadinya bekas olinya, tapi kelihatan sih kalau bekas dibersihkan olinya gitu ya, bekas dilap misalkan, terus kita lihat kering gitu ya, tapi kelihatan sih. Nah ditunggu aja gitu, kalau bisa sih tunggu sekitar 5 menit gitu ya, nanti kelihatan. Kalau misalkan ternyata itu bekas lapan,
yang di sekitaran mesin kering itu pasti ada sedikit nanti keluar oli. Nah gitu, karena tidak akan bertahan lama kalau walaupun dibersihkan, bekasan oli itu tidak akan bertahan lama gitu, pasti keluar lagi setelah mobil dinyalakan gitu. Kembali kepada suara mesinnya ya, ini suaranya halus. Nah nadanya begini, mudah-mudahan kedengeran ya, jadi nah kayak misalkan ada tik 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 tik, nah itu bagus, itu adalah apa namanya, suara injektornya ya gitu. Oke, ya mungkin hanya itu saja sih kalau untuk pengecekan mesin ya, untuk pengecekan mesin gitu. Nah, kalau misalkan mau digas-gas sedikit nih dari sini juga bisa, kita sambil digas-gas aja dari sini nih. Kalau Avanza nih dari sini digas, nah nggak bisa kita angkat, jadi nggak usah ke dalam, kita dari sini aja nih tuh diangkat ininya. Nah ini gas dari Avanza, suaranya nih bagus banget, mesin aman, udah bisa dipastikan. Pengecekan tuh hanya begitu saja kok, apalagi mobil-mobil tahun ya masih di atas 2010 lah, ini kan 2012. Nggak terlalu ribet sih ngeceknya gitu. Nah mungkin itu ya kalau untuk mesinnya gitu. Nanti saya bikin lagi tutorial cara yang pertama kan mesin nih, nanti kita cek juga apa namanya untuk bodi, cara pengecekan bodi mobil, cara pengecekan kelistrikan mobil, terus cara pengecekan persneleng mobil juga, jadi perpindahannya seperti apa, terus pengecekan kaki-kaki. Nah, mobil sih itu aja, mesin, bodi, kaki-kaki, kelistrikan, sama persneleng atau transmisinya gitu. Nah ini sementara untuk pengecekan mesinnya begitu saja, setahu saya ya. Ya kalau misalkan ada kekurangan ya mohon maaf juga, karena saya bukan orang yang sempurna, itu hanya sepengetahuan saya aja tentang pengecekan mobil. Oke demikian, itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kesalahan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.